Seorang pria tiba-tiba mengikat istrinya dengan tali dan meninggalkannya di sebuah pulau terpencil. Kemudian dia pergi menggunakan perahu cepat. Namun, istrinya sama sekali tidak panik. Sebaliknya, dia mengumpulkan peralatan penting dan membawanya pergi. Sebenarnya, dia sudah menduga bahwa hal ini mungkin akan terjadi. Diam-diam, dia merusak perahu itu. Seiring perahu pria itu semakin menjauh, tali yang mengikat perahu itu semakin ketat. Tak lama kemudian, perahu itu pecah menjadi beberapa bagian. Namun, pria itu beruntung, dia selamat. Menariknya, istrinya sebelumnya adalah seorang pemanah profesional. Dia membuat busur dan anak panah sederhana dari kayu dan tali di sekitar area tersebut untuk memberi pelajaran kepada pria yang telah mengkhianatinya. Pria itu berenang ke pantai dan mulai mencari istrinya. Namun, secara tidak sengaja, dia masuk ke dalam gua gelap. Tiba-tiba, dia mendengar suara aneh dari belakangnya. Ketika dia berbalik, dia melihat sekumpulan suku yang tinggal di gua itu. Dia sangat takut. Dia segera melihat sekeliling dan menyadari bahwa ada benda-benda aneh yang tergantung di sana. Tiba-tiba, dia menyadari bahwa mereka mungkin adalah kanibal. Ketakutan, dia melarikan diri ke hutan. Tak lama kemudian, dia melihat istrinya. Namun, sebelum dia bisa meminta maaf, istrinya tanpa berkata apa-apa, melepaskan sebuah anak panah yang langsung menancap di pohon dekatnya. Lalu dia memasang anak panah kedua, yang juga meluncur ke arahnya. Pria itu cepat bersembunyi di balik pohon, dan istrinya melompat di atas batu, melancarkan serangan mematikan lainnya. Pria itu dengan cepat mengambil kayu patah, dan menghentikan serangan itu. Jika dia terlambat sedikit, dia pasti akan mati. Ketika istrinya kembali mengejarnya, pria itu sudah menghilang, dan berlari ke hutan. Keesokan harinya, nasib berpihak padanya. Dia mendapatkan kesempatan, dan memukul keras kepala istrinya. Namun, begitu dia mendekat untuk memeriksa, tanah di bawah kakinya terperosok, dan dengan suara keras, dia terjerat dalam perangkap yang menggantung di udara. Teriakan kesakitan terdengar, dan istrinya yang pingsan akhirnya terbangun. Tiba-tiba terdengar langkah kaki yang cepat, dan sang istri menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Dia melemparkan tongkatnya dan berlari. Pria itu yang masih tergantung di udara, melihat sekumpulan kanibal yang berlari menuju arahnya. Ketakutan, dia berusaha melepaskan diri, namun kakinya tersangkut pada tali dan dia berhasil lolos. Di sisi lain, istrinya juga berusaha melarikan diri dari kejaran kanibal. Dia berlari menuju markas mereka, merasa dirinya akan tertangkap. Tiba-tiba, sebuah tangan besar muncul dari gua dan menariknya masuk. Ketika dia melihat lebih jelas, itu adalah suaminya yang sama, yang sudah menyamar. Dalam situasi ini, mereka menyadari bahwa mereka harus saling membantu. Mereka melupakan perbedaan mereka dan memutuskan untuk melarikan diri bersama. Namun, mereka belum berlari jauh ketika sebuah anak panah pelumpuh datang dan mengenai mereka. Namun, pemimpin suku tidak berniat memakannya, melainkan mereka akan dikorbankan. Istrinya akan dikorbankan untuk dewa api, sementara pria itu akan dikorbankan untuk dewa air. Pria itu dimasukkan ke dalam perahu kayu yang mengarah ke air terjun yang tinggi. Dengan segenap kekuatan, dia memegang sebuah batu dan berhasil keluar dari tebing yang mengancam nyawanya. Kemudian dia mendapatkan ide. Dia menyamar sebagai anggota suku dan menyusup ke tengah mereka. Ketika kesempatan datang, dia langsung menyerang pemimpin suku dengan dorongan keras dan menendang kayu pembakar yang sedang menyala untuk menyelamatkan istrinya. Tanpa berpikir panjang, mereka melompat ke jurang dan jatuh ke dalam air. Beberapa saat kemudian, pria itu berhasil menarik istrinya ke pantai. Benar-benar, Tuhan tidak menutup jalan bagi orang yang tidak bersalah. Mereka menemukan sebuah perahu kayu lainnya di sana.